Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama tentang Allah memberikan kepada nabinya di masa-masa sulit surat ini. Berarti ini surat memberikan jawaban terhadap kesulitan yang sedang menimpa Rasulnya, sekaligus kalau orang sedih berarti dihibur. Karenanya kalau ada orang sedih, bahkan Nabi Muhammad pun perlu hiburan. Dan ternyata untuk lihat, hiburan paling efektif itu ternyata sejarah, Pak. 111 ayat isinya sejarah satu orang, Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk apa? Menghibur nabinya. Tentu di dalamnya banyak sekali pelajaran yang nanti jadi hikmahnya. Yang kedua, mengapa surat ini menjadi istimewa adalah bahwa Nabi Muhammad SAW di sepanjang hidup beliau, dalam sejarah beliau itu, beliau sangat banyak mengambil, karena kesan yang luar biasa terhadap kisah ini, mengambil pelajaran dari surat Yusuf, bahkan menjadikannya sebagai kebijakan. Itu otomatis karena ini ayat untuk kebijakan-kebijakan penting. Saya berikan contoh. Pak. Nabi SAW ketika beliau sakit beliau menjelang meninggal itu, kan Nabi SAW berkata pada istri beliau, mur Aba Bakar falya umman nas, tolong perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan saya mengimami masyarakat. Nabi sudah tidak kuat keluar dari rumahnya karena sakit. Tapi waktu itu putrinya Abu Bakar radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, menyampaikan, Abu Bakar jangan jadi imam ya Rasulullah, karena ayah saya itu kalau jadi imam tuh Pak, itu Al-Fatihah susah selesainya, karena beliau itu orangnya mudah sekali menangisnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Kata Nabi, kalian ini kayak saudara-saudaranya Yusuf aja kerjaannya. Udah, segera perintah saja. Ya, Nabi mengatakan, kamu ini kayak saudara-saudaranya Yusuf aja. Dalam hal yang lebih penting dari itu, lebih besar daripada itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan besar Nabi SAW adalah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membuka Mekah, membersihkan dari kemusyrikan masyarakat yang mendapat hidayah. Begitu mendapatkan hidayah, antum sudah bisa bayangkan peristiwanya, bisa digambarkan, silakan dibayangkan. Beberapa pembesar yang masih hidup, orang-orang Quraisy yang dulu menyakiti Nabi SAW, yang dulu menghina Nabi SAW, bahkan ada yang hampir berniat membunuh Nabi SAW, itu ternyata ketika Nabi sudah menguasai Mekah, terbayang oleh antum betapa gemetarannya mereka. Apalagi Nabi masuk Mekah itu, Nabi sempat mengumumkan orang-orang yang halal darahnya walaupun sedang bersembunyi di balik kiswah Ka'bah. Disebutkan nama-namanya, termasuk yang dihalalkan darahnya adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Itu anak sama bapak sama, satu setel itu Pak. Tapi subhanallah, Ikrimah nanti menjadi muslim yang mukmin yang sejati. Ikrimah lari Pak, lari dari Mekah karena dia takut. Yang jelas, bayangkan betapa ketakutannya para pembesar Quraisy saat itu. Orang-orang yang dulu jahatnya luar biasa. Sudah ketakutan seperti itu, mereka sudah tidak punya kekuatan melawan. Dikumpulkan di samping Ka'bah. Nabi naik ke pintu Ka'bah. Bisa dibayangkan naik pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah Nabi naik ke atasnya, di depannya pembesar-pembesar yang kumpul sedang gemetaran. Nabi SAW lihat cara bertanyanya, tambah membuat gemetaran. Mata dhunnun an yuf'ala bikum, menurut kalian mau saya apakan kalian? Orang sudah gemeteran digitukan, atau bayangkan itu bagus tidak buang air kecil di tempat itu Pak. Mata dhunnun an yuf'ala bikum. Akhirnya mereka ya tidak punya kalimat kecuali akhun karim, ibnu akhin karim, engkau kan saudara kami yang baik, kamu juga anaknya saudara kami yang baik. Orang kalah itu Pak, itu bahasa orang kalah ya. Dulu sombongnya luar biasa. Lihat kalimat Rasul SAW. Al-yaum aqul kama qala Yusuf li akhwati.
Hari ini aku mau berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Ya Pak, betapa surat Yusuf menjadi kesan yang luar biasa dalam kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi kan pertanyaannya, mau saya apakan kalian? Apa yang dikatakan Yusuf pada saudara-saudaranya di akhir kisah yang tadi dibacakan dengan menyentuh hati oleh ananda kita, oleh Muhammad, betapa luar biasa. Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini kalian sudah tidak punya salah pada saya. Subhanallah. Allah ampuni kalian mudah-mudahan. Dialah Allah yang paling rahmat kasih sayangnya. Maka Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Kata Nabi, pergilah kalian semua saya bebaskan, saya maafkan. Para ulama mengatakan, inilah pemaafan yang paling besar. Karena Nabi SAW mampu memaafkan saat Nabi mampu membalas. Itu pemaafan yang paling besar.